Sejarah Kerajaan Wangsa Isyana. Lahirnya Kerajaan Wangsa Isyana. Wangsa atau dinasti Isyana adalah sebuah dinasti penerus dari dinasti Sanjaya. Pendirinya adalah Empu Sendok yang bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikramawardhana Tunggadewa. Ia menjadi Raja Mataram dari tahun 929 sampai 947 Masehi. Empu Sindok adalah raja dari keturunan dinasti Sanjaya yang memindahkan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan inilah yang membuat berakhirnya dinasti Sanjaya dan lahirnya dinasti Isyana. Faktor yang mendorong dipindahkannya ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur adalah antara lain: sering terjadi perebutan kekuasaan sehingga kewibawaan kerajaan berkurang atau hilang tuahnya. Mataram kuno tidak memiliki pelabuhan sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Ibu kota kerajaan sering dilanda bencana alam akibat letusan gunung berapi. Keselamatan kerajaan terancam oleh serangan kerajaan Sriwijaya. Pusat pemerintahan dinasti ini terletak di Watunggalu antara Gunung Sumeru dan Gunung Wilis. Empu Sendok beragama Hindu Shiva. Jadi kerajaan Empu Sendok termasuk kerajaan yang bercorak Hindu. Pada saat itu agama Buddha Tantrayana juga berkembang baik. Hal itu membuktikan adanya toleransi agama sejak dahulu. Pada zamannya disusun sebuah kitab suci agama Buddha Tantrayana yang berjudul Sanghayang Kamahayanikan. Sumber sejarah kerajaan Mataram di Jawa itu berasal dari berita asing dan prastasi-prastasi. Yang pertama, berita asing. Berita asing tentang keberadaan kerajaan Mataram di Jawa Timur dapat diketahui melalui berita dari India dan Cina. Berita dari India mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Chola untuk membendung dan menghalangi kemajuan kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa. Berita Cina berasal dari catatan-catatan yang ditulis pada zaman dinasti Sung. Catatan-catatan kerajaan Sung itu menyatakan bahwa antara kerajaan yang berada di Jawa dan kerajaan Sriwijaya sedang terjadi permusuhan, sehingga ketika duta Sriwijaya pulang dari Cina pada tahun 990 Masehi, terpaksa harus tinggal dulu di Champa sampai peperangan itu reda. Pada tahun 992 Masehi, pasukan dari Jawa telah meninggalkan Sriwijaya dan kerajaan Mataram dapat memajukan pelayaran dan perdagangan. Di samping itu, pada tahun 992 Masehi tercatat pada catatan-catatan negeri Cina tentang datangnya duta persahabatan dari Jawa. Yang kedua, berita prastasti. Beberapa prastasi yang mengungkapkan kerajaan Mataram antara lain: prastasti dari Empu Sindok dan Desa Tangerang, daerah Jombang pada tahun 933 Masehi, menyatakan bahwa Raja Empu Sendok memerintah bersama permaisurinya Sri Wardhana Pukubin. Prastasi Empu Sendok dari daerah Brengil menyatakan bahwa Raja Empu Sendok memerintah pembuatan satu candi sebagai tempat pendarmaan ayahnya dari permaisurinya yang bernama Rakyan Bawang. Prastasi Empu Sendok dari Lor dekat Nganjuk pada tahun 939 Masehi menyatakan bahwa Raja Empu Sendok memerintah pembuatan candi yang bernama Jayamarta dan Jaya Satmbo, Tugu Kemenangan di desa Anyok Lodang. Prastasi Calcuta, prastasi dari Raja Airlangga yang menyebutkan silsilah keturunan dari Raja Empu Sendok. Raja-raja yang memimpin kerajaan Wangsa Isyana. Yang pertama, masa pemerintahan Empu Sendok pada tahun 929 sampai 948. Usaha-usaha Empu Sendok dalam memajukan kerajaannya antara lain sebagai berikut: memajukan pertanian dan perdagangan, yaitu dengan mengiringkan daerah rawa-rawa untuk lahan pertanian; memajukan kehidupan beragama, misalnya pembangunan beberapa candi,
seperti Candi Sanggriti dan Candi Gunung Gangsir. Mengembangkan seni sastra pada masa pemerintahan Empu Sendok, ditulis buku suci agama Buddha, Sang Hyang Kamahayanika, menjunjung martabat kaum wanita. Hal itu dibuktikan dengan ikut sertanya permaisuri dalam pemerintahan. Setelah wafat Empu Sendok digantikan putrinya, Sri Isyana Tunggawijaya. Selanjutnya Sri Isyana Tunggawijaya digantikan oleh putranya Makutawangsa Waradana. Masa pemerintahan Dharma Wangsa pada tahun 991 sampai 1016. Pada tahun 991 Dharma Wangsa menggantikan Makutawangsa Waradana. Ia bergelar Sri Dhammawarsa Tenggu Ananta Wikrama Tunggadewa. Raja Dharma Wangsa sangat menitik beratkan pemerintahan tahanannya dalam bidang politik. Hal itu tampak dari upaya menaklukkan Sriwijaya sebagai penguasa perdagangan di Nusantara. Beberapa kali Dharma Wangsa mencoba menaklukkan Sriwijaya, tetapi gagal. Bahkan Dharma Wangsa dan keluarganya gugur karena serangan kerajaan Warawari pada saat pernikahan putri Dharma Wangsa dengan Airlangga, putra Raja Udayana dari Bali. Warawari adalah kerajaan bawahan Sriwijaya yang ada di Jawa. Peristiwa tersebut dikenal dengan Pralaya. Salah seorang anggota keluarga Dharma Wangsa yang berasal melarikan diri dari peristiwa itu adalah Airlangga. Yang ketiga, masa pemerintahan Airlangga pada tahun 1019 sampai 1048. Setelah berhasil meloloskan diri beserta para pengikutnya dari peristiwa Pralaya, Airlangga hidup di tengah hutan. Ia hidup bersama para pratapa pada tahun 1019. Para utusan rakyat datang menghadapi Airlangga. Mereka meminta agar Airlangga bersedia naik tahta, membangun kembali kerajaan Wangsa Isyana. Pada tahun 1019, Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta Buddha. Ia kemudian bergelar Sri Maharaja Rakehalu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Sebagai permaisurinya adalah Antang Wikrama Tunggadewa. Sebagai permaisuri adalah putri dan Dharma Wangsa. Pemulihan kembali kekuasaan Wangsa Isyana. Airlangga bercita-cita mengembalikan kekuasaan Wangsa Isyana. Untuk itu ia terus berusaha menyusun kekuatan bersama para pengikutnya. Salah seorang pengikutnya setia Airlangga. Sejak dari pelarian di tengah hutan tinggal ia menjadi raja adalah Narotama. Pada tahun 1028, Airlangga mulai melaksanakan cita-citanya. Kerajaan-kerajaan yang dahulu pernah berada di bawah kekuasaan Dharma Wangsa, satu persatu dapat dikuasai kembali wilayah kekuasaannya, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pusat pemerintahan terdapat di Kahuripan. Lambang negara yang digunakan adalah Garuda Mukra untuk mengikatnya kesejahteraan rakyat. Airlangga melakukan usaha sebagai berikut. Usaha-usaha Airlangga dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang pertama, bidang ekonomi. Usaha yang dilakukan di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Untuk memajukan kemakmuran rakyat, bidang pertanian dikembangkan. Usaha yang ditempuhnya adalah memperbaiki irigasi dan membuat bendungan Waringan Sapta. Akhirnya dibangunnya bendung Waringin Sapta, pelayaran dan perdagangan bertambah ramai. Hal itu disebabkan Sungai Brantas dapat dilayar sampai ke Pelabuhan Hujung Galuh, Surabaya. Selain Pelabuhan Hujung Galuh, Airlangga juga membuka Pelabuhan Kambang Putih sekitar Tuban. Kapal dagang luar negeri misalnya dari India, Burma, Kapuchea, dan Champa banyak yang disinggah di Pelabuhan Kembang Putih dan Hujung Galuh itu. Bidang agama. Untuk memajukan bidang agama dan sekaligus sebagai penghargaan atas jasa para pendeta, Airlangga juga membangun pertapaan di Pucangan, lereng Gunung Penanggungan. Pertapaan Pucangan itu diperuntukkan bagi putrinya, Sri Sanggrama Wijaya, yang telah menjadi pertapa dikenal dengan sebutan Dewi Kili Suci. Raja Airlangga adalah pemeluk agama Hindu yang setia. Sekalipun demikian, agama Buddha diberi kesempatan untuk berkembang baik.
Airlangga juga terkenal sebagai pembina toleransi kehidupan beragama. Bidang seni sastra. Selain bidang-bidang tersebut, Airlangga juga memberi perhatian di bidang sastra. Hasil sastra yang terkenal pada masa pemerintahan Airlangga antara lain Arjuna Wihawa, tulisan Empu Kanawa. Masa akhir pemerintahan Airlangga terpaksa membagi kerajaan menjadi dua. Hal itu disebabkan puri dari permaisuri, yaitu Sri Saranggawijaya yang berhak atas tahta kerajaan, tidak bersedia menjadi raja. Ia lebih memilih hidup sebagai pertapa di Pucangan. Kerajaan Airlangga dibagi dua untuk kedua putranya dari Selir. Pembagian kerajaan ini terjadi pada tahun 1041. Oleh Airlangga, pekerjaan membagi kerajaan itu diserahkan kepada seorang Brahma Sakti bernama Empu Braba. Empu Brada menjalankan tugas dengan bijaksana. Kerajaan dibagi menjadi dua dengan batas Sungai Berantas. Kedua kerajaan itu adalah sebagai berikut. Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Daha. Kerajaan itu terletak di sebelah selatan dan timur Sungai Berantas. Jenggala atau Singasari dengan ibu kota Kahuripan, kira-kira sekitar Lamongan. Kerajaan itu terletak di sebelah utara Sungai Berantas. Setelah pembagian kerajaan selesai, Airlangga turun tahta. Ia hidup sebagai pertapa sampai wafat pada tahun 1049. Airlangga dimakamkan di lereng sebelah timur Gunung Penanggungan yang terkenal dengan nama Candi Belahan. Pada candi itu terdapat patung Airlangga yang diwujudkan sebagai Dewa Wisnu yang sedang mengendarai Garuda. Kehidupan masyarakat kerajaan Wangsa Isyana. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Empu Sendok memerintah dengan bijaksana. Hal ini bisa dilihat dari usaha-usaha yang ia lakukan, seperti Empu Sendok banyak membangun bendungan dan memberikan hadiah-hadiah tanah untuk memelihara bangunan suci untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya. Begitu pula pada masa pemerintahan Airlangga. Ia berusaha memperbaiki pelabuhan Ujung Gede di muara Sungai Berantas dengan memberi tanggul-tanggul untuk mencegah banjir. Sementara di bidang sastra, pada masa pemerintahannya telah tercipta satu hasil karya sastra yang terkenal, yaitu karya Empu Kanawa yang berhasil menyusun kitab Arjuna Wiwaha. Pada masa kerajaan Kediri banyak informasi dari sumber kronik Cina yang menyatakan tentang Kediri, yang menyebutkan Kediri banyak menghasilkan beras. Perdagangan yang ramai di Kediri dengan barang yang diperdagangkan seperti emas, perak, gading, kayu cendana, dan pinang. Dari keterangan tersebut kita dapat menilai bahwa masyarakat pada umumnya hidup dari pertanian dan perdagangan. Kehidupan sosial budaya. Pada masa pemerintahan Airlangga tercipta karya sastra Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanawa. Begitu pula seni wayang berkembang dengan baik. Ceritanya diambil karya sastra Ramayana dan Mahabharata yang ditulis ulang dan diperpadukan dengan budaya Jawa. Raja Airlangga merupakan raja yang peduli pada keadaan masyarakatnya. Hal itu terbukti dengan dibuatnya tunggal-tunggal dan waduk di beberapa bagian di Sungai Berantas untuk mengatasi masalah banjir. Pada masa Airlangga banyak dihasilkan karya-karya sastra. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan raja yang melindungi para seniman, sastrawan, dan para pujangga, sehingga mereka dengan bebas dapat mengembangkan kreativitas yang merekamkan milik pada kronik-kronik Cina. Tercatat beberapa hal penting tentang Kediri, yaitu rakyat Kediri pada umumnya telah memiliki tempat tinggal yang baik, layak huni dan tertata dengan rapi, serta rakyat telah mampu untuk berpakaian dengan baik. Hukuman di Kediri terdapat dua macam, yaitu denda dan hukuman mati bagi perampok. Kalau sakit, rakyat tidak mencari obat, tetapi cukup dengan manju pura dewa. Agama dan kebudayaan. Agama yang berkembang pada masa pemerintahan Airlangga adalah agama Hindu Waisnawa. Hal ini nampak pada Candi Belahan di mana Airlangga diwujudkan sebagai sebuah arca sebagai Wisnu menaki Garuda. Untuk mengenang jeripaya Airlangga mempersatukan kerajaan yang porak-poranda, disusunlah kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanawa pada tahun 1030. Inilah hasil sastra zaman Airlangga yang sampai pada kita.
Sementara Airlangga sendiri sebelum mengundurkan diri jadi pertapa, ia telah membangun sebuah pertapaan Baginakan Sanggrawijaya di Pujangan, Gunung Penanggungan. Peninggalan-peninggalan dinasti Isyana antara lain Candi Lor Anjuk Ladang terletak di Brebek, Nganjuk. Candi Gunung Gangsir terletak di Bangil. Candi Songgoroti terletak di Batu Malang, Candi Songgoroti. Candi Balehan dibangun oleh Raja Airlangga, Candi Belahan. Pertapaan Pujangan terletak di Gunung Penanggungan, Prastasti Pujangan. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Rahayu, rahayu, rahayu.